Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, yang baru bergabung, yang di rumah ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apakah ujian kita seberat Rasulullah? Kayaknya enggak ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang harga beras naik, warga mulai khawatir. Ini dia tayangannya. Kenaikan harga beras pun dikeluhkan para pembeli dan pedagang. Bahkan dampak kenaikan harga beras dirasakan langsung oleh para pedagang karena omset mereka menurun. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, kenaikan harga eceran tertinggi beras berlaku untuk beras medium dan premium. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk menghadapi fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan nasional. Nah ini kekhawatiran kita yang sebagai manusia ini adalah bicara masalah tentang pada saat kita lapar. Gak bisa beli makan karena harga makanan ini mahal. Tapi kalau kita ngelihat lagi flashback ujian dari Rasulullah SAW ini Masya Allah luar biasa. Rasulullah pun kita mendengarkan riwayatnya pernah juga katanya diuji dengan kelaparan. Bahkan Rasulullah sampai mengikat perutnya ini dengan kerikil-kerikil batu. Dan ini Masya Allah Bib, bagaimana caranya kita sebagai umatnya Rasulullah ini ya, ketika diuji dengan kelaparan tetap bisa tenang dan sabar Bib. Kalau bisa ada solusi juga, mohon izin penjelasannya Bib. Fadal, tepuk tangan buat Habib Usman. Akhir Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Hidup ini penuh dengan lika-liku kehidupan. Dunia dikatakan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia, jayanya dunia, berkahnya dunia dan kekuatan dunia itu ditompang dengan 4 hal. Bi arba'ati asya. Bil awal al-awal bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ulama mengajarkan dengan didikannya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ulama yang betul-betul mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka akan selamat di dalamnya. Wasani, dan yang kedua, bi'adli umara, disinilah poinnya. Pemimpin yang adil. Ketika memiliki pemimpin yang adil, maka dikatakan daerah tersebut adalah sejahtera, bahagia. Ini yang dikatakan pemimpin yang adil berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang pemimpin tidak adil, maka kaki kanannya berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kehancuran. Dan yang ketiga adalah wasakhwatul agniya, orang kaya dermawan. Banyak orang yang punya uang, banyak orang yang punya rizkinya banyak. Ya alhamdulillah Allah kasih kenikmatan, bayar zakatnya. Tunaikan zakatnya, kasih yang gak mampu. Kasih yang kekurangan. Nah, disinilah letak daripada kekuatan dunia tersebut mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah, atau satu negara atau satu daerah atau satu tempat ketika ada ulama yang saleh, ulama yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang adil dan juga orang kaya yang dermawan, maka akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan yang keempat, biduail fuqara, doanya orang fakir. Di sini kita harus memahami bahwasanya ada ujian yang Allah Ta'ala berikan. Sudah pasti ujian itu datang. Karena apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih ujian terhadap kekurangan kamu, entah dalam kelaparan, kekurangannya hartanya, makanannya dan lain sebagainya. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bersabar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah diboikot, Rasulullah bersabar karena bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadapi itu semua dengan rasa keimanan, takwaan dan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tempat tersebut yang menyerang Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memboikot Nabi Muhammad, tempat tersebut dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dikatakan bahwasanya kafir Quraisy mereka semuanya berbondong-bondong mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjadi kota Mekah, kota suci yang mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustadz Maulana besok akan terbang berangkat haji, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan hajinya mabrur berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika ujian itu datang. Ketika Rasulullah SAW mengalami sebuah kelaparan ataupun apapun, Rasulullah nggak ngadu sama siapapun, tapi ngadunya sama Allah.
lapar 1 batu, lapar lagi, kelaparan lagi, 2 hari belum makan 2 batu. Akhirnya perutnya bunyi. Itu Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya kan? Sedikit makannya, kurang makannya. Kalau kita sebentar-bentar Makan. Makanya perutnya banyak yang buncit, Bib. Nah, Masya Allah. Makasih banyak, Habib. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita mungkin banyak bersyukur kepada Allah. Ya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau semakin kita bersyukur, insya Allah semakin banyak juga rezeki dari Allah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang waktunya kita memberikan kesempatan nih. Kepada jamaah yang ada di studio. Mewakilin di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Buat tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Masya Allah senang banget jamaah dari Cirebon dan juga Palembang. Oke sekarang boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh dari sini dulu nih ya. Dari Cirebon, mana dari Cirebon? Nih Bu izin silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Hajah Nur Hayati dari Majelis Ta'lim Nurus Syafaat Desa Tegalwangi, Kecamatan Meru, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan. Mau bertanya pada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh Bu. Wes, langsung datang orangnya. Rasulullah pernah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak laki-lakinya wafat semuanya. Wafat semua. Dalam Jadi kecil. Iya. Jadi apa doa atau Rasulullah itu Doa yang dilakukan Iya. pada saat mendapatkan kehilangan anak-anaknya gitu ya Bu ya. Iya. Itu. Terima Saja. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ngasihnya begini, kalau ngasih begini cincinnya hilang gitu. Entah bisa. Silakan Ustaz. Ya. Izin Habib dan Sasam. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak ibu yang luar biasa. Sampai turun ayat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu, di zaman itu anak laki-laki itu adalah kebanggaan. Nabi punya 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. 4 putri Nabi. Dan ketahuilah 3 putri Nabi, Nabi lihat meninggal. Kecuali 1 saja yang masih hidup sampai Nabi wafat. Yang menyaksikan Nabi wafat. Siapa itu? Siti Fatimah. Nah, ketiga anak putra-putranya Nabi yang 3 ini, Qasim, Abdullah, tahu nggak? Meninggal dalam keadaan kecil. Apalagi yang disebut dengan seorang putra Nabi yang diberi nama Ibrahim. Dari istri Nabi Maria Al-Qubtiyah. Meninggal juga sejak kecil. Masih kecil. Ketahuilah, ini pembelajaran sampai turun ayat Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna zaniyaka wal abtar. Ada dikasih apa? Telaga. Nikmat begitu banyak. Al-Kausar itu telaga. Telaga Kausar yang punyanya Rasulullah. Disebutkan jamaah. Jamaah. Hilangnya putusnya. Tapi tidak. Makanya Bu. Ya. Tenang saja. Tenang saja. Tenang. Orang yang kehilangan anak itu akan diberikan syafaat lewat anaknya. Masya Allah amin. Saya punya anak kecil meninggal dalam kandungan. Masya Allah. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Belum dihitung berarti ya. Udah ditiupin roh belum? Kalau belum ditiupin roh berarti nggak ada. Ya nggak, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh sini di atas. Saya boleh, mana ini dia? Iya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatin dari Masjid Ta'lim Nur Syafaat Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Nur. Silakan Ibu pertanyaannya.
Saya mau bertanya sama Ustadz Sam yang ganteng, soleh. Wah, ganteng dan soleh. Ustadz Sam. Amin. Ustadz Sam ganteng dan soleh. Tadi Ustadz Maulana nggak digituin. Apa-apa ya Allah. Silakan. Saya sudah Ibu. kelewatan. Oh, gitu udah kelewatan. Iya, Ibu Bu. silakan, Bu. Gimana kalau ada orang yang difitnah sampai hancur karirnya? Ah, Rasulullah pernah difitnah yang luar biasa. Bagaimana bisa melewatinya Rasulullah itu? oh gitu. Bagaimana cara melewatinya saat Rasulullah difitnah itu Ibu ya? Itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, wah, wassalamualaikum Wah, warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Ibu nge-rap wah gitu. Ada apa-apaan, Wah? Ya, makasih Ustaz Syam, silakan dijawab. Mohon izin guru kami Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Masad atau Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Apakah baginda Nabi SAW pernah difitnah? Pernah, bahkan fitnahnya luar biasa. Bukan dari orang lain, tapi dari sanak saudaranya sendiri. Ketika turun ayat tentang berdakwah kepada karib kerabat, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi mendapat perintah dari Allah supaya yang didakwahi itu orang-orang dekat. Maka Nabi panggil saudara-saudaranya, paman-pamannya, tantenya, semua dia panggil sama Nabi SAW. Lalu Nabi nanya kepada mereka, apakah kalian akan menuduh saya sebagai seorang pembohong? Mereka bilang, kami tidak pernah menuduhmu pembohong, wahai Muhammad, engkau adalah al-amin, orang yang terpercaya. Maka ketika saudaranya udah bilang, kami pasti percaya padamu wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab, apakah kalian percaya kalau kalian akan mendapatkan serangan dari pasukan berkuda kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu mereka justru malah membalikkan kata yang tadi dengan mengatakan, di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab seorang yang menentang sekali dakwahnya Nabi dan juga seorang yang senantiasa memfitnah baginda Nabi SAW. Orang kalau mau masuk kota suci Mekah, itu Abu Lahab udah nunggu di pintu gerbangnya kota Mekah dengan mengatakan, nanti kau akan ketemu seorang laki-laki, orang gila itu. Dan dia juga tukang sihir itu. Hati-hati kau bicara sama dia, bisa-bisa kau terpengaruh sama dia. Siapa yang diomongin? Ponakannya sendiri, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Abu Lahabnya, siapa lagi? Subhanallah, istrinya Ummu Jamil. Mereka suami istri memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkehendak supaya Nabi hancur, tidak diterima dakwahnya, dijauhi sama orang, dianggap tukang sihir, dianggap tukang hipnotis, sehingga tidak ada orang yang mau berbicara dengan baginda Nabi SAW. Tapi bagaimana cara Nabi melewati semua fitnahan tersebut? Nabi percaya dan beriman akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Tabbat ini sangat kontras, bertentangan dengan surah sebelumnya. Apa itu? Surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Kalau idza jaa nasrullah berbicara tentang pahalanya orang yang beriman, tapi kalau Tabbat berbicara tentang kehancurannya orang yang senantiasa menghalangi dakwahnya Nabi atau orang yang suka memfitnah. Wallahu taala alam. Pamannya sendiri lagi, Masya Allah. sendiri, Makasih banyak Ustadz Syam. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Saya lagi kepikiran dari tadi nih, Masya Allah ya. Bagaimana banyak orang bisa nggak makan karena sekarang banyak bahan baku yang mahal. Nah mungkin ini ya kita harus membantu satu sama lain. Nah Ustadz Maulana mohon izin nih. Kayak gini, apapun kejadian yang ada, seharusnya ada solusi. Benar. Solusinya adalah ilmu. Betul. Solusinya adalah kesehatan. Betul. Kalau kita sehat, aman itu. Masya Kalau kita Allah. punya ilmu, aman juga. Betul. Makanya CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ya. Untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Amin. Maka kami mengajak kepada siapapun yang ingin meringankan beban mereka melalui dua cara.
Gimana caranya Ustaz? Doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Oh, ada Foundation ini di ya. bawah Ini dia, ini Masya Allah, ini buat jamaah mungkin Silakan. bisa di capture dulu Iya. ya. Bisa dikirim ke teman-teman semuanya, bisa jadi pahala jariah juga buat Karena semuanya kalau ya. kita kasih kan bahaya. mendidik, iya. Nggak mendidik. Ini langsung pendidikan yang berkualitas. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah nih, terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut lagi, kita bahas lagi tentang tema kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!